bahwa ada kalau Mas Pandu naik gunung kan ada bambu drinjing. Bambu kecil-kecil. Kecil-kecil itu ya. Ya. Nah, itu contohnya adalah batas. Tengah malam itu ada suara. Sesuk ana ngene le, kowe kudu hati-hati. Kali ini saya akan bertemu dengan Pak Ranto. Beliau itu relawan Merapi, juga penggiat pokoknya tentang Merapi, pokoknya apa yang tentang kehidupan di sekitar Merapi. Oke, kita lanjut. Yun. Monggo. Permisi. Silakan. Ya. Pak, ini. Siap. Jadi, selamat sore. Ya. Nih. Udah di rumahnya Pak Ranto. Nih. Ada sesuatu yang nanti kita bicarakan. Wah, pokoknya cuma banyak. ketemu silaturahmi, silakan. Oke. Silakan kita masuk. masuk. Silakan. Sekarang saya bersama Pak Ranto di sini. Jadi yang saya kenal itu Pak Ranto adalah relawan dan juga warga lereng Merapi yang sudah berkecimpung ya, itu ya Merapi, kejadian Merapi dari dulu sampai sekarang. Nah, sekarang kita akan tanya lagi lebih mendalam tentang bagaimana sih kita sebagai masyarakat umum itu menghadapi bencana dalam hal ini. Oke, Pak Ranto, mungkin kita mundur dulu balik ke belakang. Sejarah dulu bagaimana menjadi relawan untuk kebencanaan di lereng Merapi. Ya, terima kasih Mas Pandu bahwa cerita ini tidak dinyana-nyana karena ada sesuatu yang terjadi. Saya ikut di kerelawan ini setelah kejadian erupsi Gunung Merapi tahun 1994. Waktu itu yang mengenai wilayah Turgo dan Kalurang sisi barat. Saat itu merasakan sesuatu yang harus kita bantu, kita menolong sebisanya. Lihat perkembangan yang ada di sana bahwa Merapi itu sebenarnya sejak kecil kalau ada guguran, waktu kecil saya itu lihat guguran jatuh itu senang, sampai naik ke Gunung Pelawangan juga nonton, bahwa itu tidak tahu itu bahaya. Bahwa itu asik tenan itu. Waktu itu memang kalau nonton ada itu karena belum belum paham bahwa itu pasti ada jatuhan batu. Nah, ini dari awal sampai ada kejadian 94, perjalanan waktu kita membuat kegiatan yang bergabung di komunitas ini untuk mengembangkan kerelawanan. Memang jadi sukarelawan itu tujuannya apa toh? Ikhlas hati atau hanya mau membantu? Tentunya kalau jadi relawan itu utama adalah dari hati, rasa ingin menolong orang lain yang bisa kita bantu. Bentuknya macam-macam lah. Bisa tenaga, pikiran, apa yang kita punyai, inilah sampai diajak kemana melihat lokasi itu ya kita harus ikut. Tapi kita harus melihat situasi yang ada di kejadian itu. Jadi kalau jadi relawan juga harus bisa membaca situasi, gitu Pak? Betul. Ini membaca situasi itu sangat penting.
sangat utama demi keselamatan ya, demi ketenangan yang kita tolong. Di mana saja memang kita harus lihat situasi apa yang terjadi saat ini, bencana apa yang terjadi di sekitar hidup kita ini harus memahami betul masalah kebencanaan. Misalnya kalau gunung berapi, khususnya di Jogja ini kan gunung berapi. Nah inilah awal dari hati ini timbul menjadi relawan. Karena di situ itu yang tidak bisa kita nilai, tidak bisa kita tuliskan, namun yang tahu adalah hati ini. Ini yang mahal adalah hati nurani, kita bergerak menolong siapapun yang kita tolong ini. Ini Mas Pandu. Jadi kalau menolong, pasti kalau kita relawan, pasti tadi kan melihat situasi itu kita tidak cuma hanya melihat situasi Merapi, tapi juga melihat bagaimana kondisi masyarakat. Iya, karena kan kondisi masyarakat itu kan berbeda-beda ya, mempunyai keyakinan, kearifan, kultur, budaya yang ada di sekitar itu. Kita tidak bisa harus masuk, namun harus tahu kearifan lokal yang ada. Kebiasaannya itu yang penting adalah kebiasaan warga tersebut. Kita tanyakan, kita harus bagaimana. Terus kita melangkah harus bagaimana, ini sangat penting untuk memahami. Belum tentu kita itu harusnya niatnya baik, namun kok tingkah laku kita ya, subosito, sopan santun, etika itu tidak sesuai dengan masyarakat yang kita datangi itu, Mas. Ini sangat penting, harus tahu memahami kearifannya. Kalau kita masuk daerah bencana harus menanyakan dulu. Dari kejadian yang Pak Ranto tangani dari tahun 94 terus terakhir 2010 yang besar, apakah melihat ada perbedaan di masyarakat sendiri bagaimana untuk menghadapi bencana itu? Ada. Waktu 94 kita belum punya apa-apa, bahwa bencana itu di luar dugaan, karena teknologi saat itu masih sangat minim ya, informasi juga sangat minim. Perjalanan waktu sampai tahun 2000, 2001 sampai 2006 ini sudah ada suatu peningkatan komunikasi informasi itu sangat cepat untuk informasi perkembangan yang ada di Gunung Merapi ini dari instansi yang terkait. 2006 memang kita bisa lihat secara langsung perkembangan Merapi, dan waktu itu kan bahwa Merapi itu ada kepundan baru itu. Nah ini yang asik, kepundan baru kalau orang lokal itu namanya Gajah Dekem, karena rumahnya kan hitam di puncak ya, hitam, kubah itu, ya kubahnya itu seperti Gajah Dekem. Nah di situ ada ya akhirnya memahami, Merapi harus duwe gawe, harus duwe apa ya, karena membentuk suatu kubah Merapi atau merubah duwe gawe. Ya, ini maksudnya bahwa Merapi mau punya gawe itu ya bahasa lokalnya ya, bahasa Arab itu ya mungkin ada sesuatu di sana, besar atau kecil kemana arah kita tidak tahu, bahwa Merapi akan punya gawe. Gawe itu bisa diartikan Merapi itu mau meletus, bahasa meletus itu erupsi ya itu. Nah ini kan macam-macam ya, punya gawe. Kalau bahasa lokal punya gawe. Ini yang waktu itu ya kita masih senang aja lihat malam hari, siang hari itu senang. 2006 itu senang banget gitu. Kalau yang siang melihat warga di lereng Merapi, kalau malam melihat kubah ini, yang mengeluarkan deledean gitu. Lelean. Nah, Pak Ranto, ada yang saya pernah dengar tuh yang disebut tentang mitigasi bencana. Nah, mitigasi bencana dalam hal ini adalah di lereng Merapi, yang mungkin Pak Ranto dapatkan dari pengalaman dulu terus berkembang sampai sekarang. Mungkin mitigasi bencana itu bisa dijelaskan bagaimana, terlebih untuk di lereng Merapi ini. Mitigasi bencana artinya secara sederhananya itu kita tahu, memahami bila ada terjadi bencana,
kita harus lari kemana, kita harus mencari jalur yang aman di mana. Terutama adalah keluarga kita yang harus kita tolong dulu, mitigasi. Itu sederhananya, nek ana apa-apa Merapi duwe gawe ya ngado. Itu yang sederhana sekali seperti itu. Berarti malah kalau ada seperti itu malah mending kita menyingkir ya. Menjauh dulu. Menjauh dulu. Nanti setelah aman kita kembali lagi. Intinya bahwa di sini kita aman, ya aman dulu lah. Bahwa kita itu harus bebas dari kejadian yang mengenai masyarakat itu. Kalau nanti mau lewat mana itu kita tidak tahu. Yang penting kita menyingkir, menjauhi dari bencana tersebut. Kita aman ya kembali lagi. Kalau sudah aman kita kembali lagi. Namun yang perlu kita perhatikan bahwa mitigasi bencana ini sebetulnya kita harus sama-sama semua yang ada di masyarakat itu sesuk nek ana bencana kudu piye ta awake dhewe. Nek mlayu ning ngendi, nek ngungsi ning ngendi, terus kendaraannya apa, ini. Itu aja belum tentu kita harus mengungsi. Kita menyingkir, agak menjauh dulu. Misalnya pemerintah harus menjauh ya menjauh. Kalau tidak ya tidak itu. Namun kan masyarakat sendiri harus tahu karakter masyarakat, sifat masyarakat. Tenang tidak. Kalau tenang nyaman-nyaman saja, tapi kalau tidak tenang ya kita jauhkan. Namun koordinasi antara wilayah setempat harus mempunyai strategi khusus. Karena tiap daerah kan mempunyai karakter sendiri alamnya itu ya. Ini akan mempunyai kearifan lokal sendiri. Maka yang perlu diperhatikan adalah kesepahaman dulu di wilayah tersebut. Sisi tenggara, selatan, barat kan mempunyai aturan sendiri, mempunyai saya harus ngungsi itu harus bagaimana kalau sudah seperti ini ya. Atau kalau kembali ke arifan lokal kan ada wise atau petuah apa ya, ada isyarat dari alam itu ada ya. Berarti mitigasi bencana itu isyarat dari alam itu seperti bagaimana Pak Ranto? Apa kayak tanda atau bagaimana? Kalau yang jenengan pahami? Kalau saya sendiri isyarat alam ini dalam bentuk mimpi ya, atau suara. Tengah malam itu ada suara. Sesuk ana ngene le, kowe kudu ngati-ati. Wis sesuk nek ana apa-apa kowe kudu ngado. Nek ana iki kowe ya kudu, nek ana tanda-tanda iki kowe ya kudu waspada. Ora bengi, ora awan, kowe tok waspadakno arep ana apa. Ning kembali semuanya kan kita ngikuti alam aja. Yang penting mitigasi itu sudah siap. Kalau menjauh ya menjauh, harus kita menyelamatkan, kita harus menyelamatkan. Nah, karena apa? Kebiasaan di utara itu kan macam-macam. Belum tentu saya sendiri sama Mas Pandu itu sama. Penyampaian pemberian dari alam itu masuk itu loh. Bisa kita lihat secara nyata pakai mata. Loh kok Merapi saiki kaya ngene, arep napa iki ya? Nah, itu. Gini Pak Ranto, untuk tanda alam tadi kan kan tanda-tanda itu saya kejadian yang dulu-dulu saya pernah dengar tuh ada yang bilang maunya turun. Ya. Burung pada terbang, terus hewan-hewan pada turun. Apakah itu juga bentuk tanda-tanda dari itu seperti ya sebenarnya sudah dari sebuah mitigasi juga, bagian dari mitigasi tapi secara kearifan. Apakah seperti itu? Ya. Binatang, hewan itu kalau di semua gunung kearifan lokal tanda-tandanya betul ya. Langsung tidak langsung memberikan tanda. Kapan kejadiannya kita tidak tahu. Namun semuanya adalah kembali keyakinan gitu loh. Tanda-tanda lain ada burung, ada binatang,
terus ada pergerakan sesuatu yang tidak biasa, tapi di situ kok ada burung yang lain dari situ berterbangan ke arah menjauh dari gunung, atau binatang yang di gunung itu menjauh atau mendekati perkampungan. Ini mungkin suatu saat bahwa akan mempunyai gawe gunung itu. Ya. Dalam bentuk mimpi juga bisa, ya. Bentuk mimpi juga bisa. Mimpi ini tidak harus orang-orang yang pinter, ya. Namun orang-orang yang masih asli, nggih. Tidak lelah luah lah, tapi mah itu diberikan. Karena adalah netral di hatinya itu, di pikirannya itu. Ada lagi termasuk bahwa alam gunung itu kan ada batasnya, Mas Pandu, antara pohon bambu dengan tanaman hutan. Bahwa ada, kalau Mas Pandu naik gunung kan ada bambu drinjing, bambu kecil-kecil itu ya. Ya. Nah itu sebetulnya adalah batas. Daerah aman itu di situ, di luar itu. Oh, malah bambu itu sebenarnya batas. Kalau ada kejadian. Iya. Karena apa? Bambu kalau kena awan panas atau wedhus gembel kalau di Merapi, iya, itu kan terbakar akan memberikan suara yang peletok. Meledak. Iya. Itu adalah mitigasi, ya. Mitigasi secara alami di situ. Memang betul, jangan itu kok mengganggu pandangan. Tidak, bahwa ada batas vegetasi antara miliknya gunung, miliknya masyarakat. Nah itu ada batas alami di situ. Nah ini sangat penting bagi warga Merapi itu, kalau ada suara itu ono opo, wis ketuk kono to itu. Ini adalah mitigasi secara ilmiah, ya, secara alami di situ yang kita ketahui. Maupun kalau binatang itu harus banyak, tapi kalau cuma 1-2 itu belum. Saya mah baru tahu yang bambu tadi. Iya, memang bambu ini sangat tanaman-tanaman, iya, tadi. Atau kalau sudah kena awan panas atau wedhus gembel itu peletok. Mesti ketokono itu. Jadi bisa buat menandai, iya. Berarti itu bisa jadi dia di sana, atau berarti kita sudah harus tahu. Harus kita menjauh. Iya, warning systemnya itu adalah pohon-pohon bambu ini. EWS-nya itu loh. Itu berarti zaman dulu juga sudah. Mbah kita itu tentunya sudah tahu itu loh. Caranya mengamankan itu kita pene pager bambu. Walaupun bambu drinjing, cendani maupun bambu apus, bambu betung itu kan banyak di gunung-gunung, itu adalah di situ itulah. Itu tanda-tanda untuk membatasi miliknya gunung, ini miliknya masyarakat. Kan di atasnya bambu ini kan tidak boleh untuk dimanfaatkan oleh masyarakat. Ya. Namun kalau merumput boleh. Tapi yang di bawahnya biasanya sudah menjadi perkebunan. Nek jenengan lihat di gunung betul. Di mana saja kan ada itu. Di gunung mana saja mesti ada. Inilah hal yang menarik. Kalau saya memang langsung tidak langsung, mbah-mbah kita itu sudah memberikan tanda, nek kono wis ra iso ditanduri. Kudu ake iki golek pangan ya ning isore pring-pring kuwi. Nggih. Nah, Mak Ranto, untuk generasi sekarang kan terkadang ada yang orang ketika melihat sebuah bencana mereka langsung panik gitu. Wah, ini bagaimana. Terlebih ya bencana Merapi, ya baru status dinaikkan saja sudah pada yang tanya, ini bagaimana Merapi. Nah, menyikapi ini untuk zaman sekarang, kalian terlebih medsos sudah bertebaran di mana-mana, itu kita harus bagaimana untuk bijaknya, untuk biar bikin orang nggak panik lah menyikapi sebuah kebencanaan itu. Untuk saat ini tentunya kita itu sudah bagus, dalam arti bagus, sudah ada lembaga itasi badan yang sudah mengurusi gunung. Ini luar biasa untuk perkembangan teknologi informasi yang diberikan ke masyarakat umum. Namun jangan lupa bahwa kearifan lokal juga menjadi pendamping dari teknologi itu. Karena kearifan lokal ini akan memberikan kebersamaan. Ya sekarang ini dengan teknologi ini kan yang membuat heboh kan orang yang di luar lereng Merapi itu. Iya, benar. Iya.
yang waduh, ini teman-teman sini yang masih nyaman-nyaman ngopi, udut, totor kalau malam hari, tapi kan yang orang-orang luar itu yang memberikan heboh. Silahkan kalau memberikan informasi sekarang itu tanyakan dulu warga yang ada di lereng Merapi ini. atau yang Badan yang menentukan. yang terkait menangani Gunung Merapi itu loh. dan kebencanaan ya. Iya, kita memberikan informasi wah kondisi sekarang ini. Namun kan melihat sekarang teknologi, wah Merapi ada luncuran ini ada ini. Tentunya di sana itu tidak ada. Ya. Cuma sedikit aja itu loh. Ada binatang sudah lari jebol bukan saat ini tapi yang dulu-dulu Yang kita dulu keluarkan diupload lagi. lagi. Iya, ada lapa pijar jebol tahun berapa dikeluarkan lagi. Inilah yang menjadi catatan, mari kita sama-sama dengan teknologi yang maju ini kita lebih waspada lah. Kita memberikan kenyamanan sebenarnya. Memberikan kenyamanan, pendampingan, informasi yang benar, tidak cuma semua informasi itu kita terima. Karena sangat-sangat ini menentukan kenyamanan warga lereng Merapi. Ya. Jadi yang bikin nyaman itu malah bagaimana kita ya saling memahami ya. Iya, sebenarnya kalau kita tidak itu sudah diem aja, kita nonton. Ya. Misalnya saya motret gunung peduli Gunung Merapi, kan tidak saya ulas ini dan itu ya. Yang penting saya motret. Nah, kondisi itu kan bisa orang membaca, orang yang sudah modern punya teknologi kan juga, wah baru ini Tojobuna itulah berita-berita tidak benar itu kan sekarang banyak ya. Ya itu mari kita sama-sama warga yang punya teknologi kita berikan, kita memotret bentuk apapun tanpa diulas, yang ulas adalah dari instansi yang terkait aja. Kita menyampaikan untuk edukasi. Sebenarnya foto-foto untuk edukasi tidak memanas-manasi, tidak membuat resah. Namun ada memberikan ketenangan. Informasi valid itu adalah sekarang adalah dengan foto-foto itu. Tapi tidak usah dibahas ini kondisinya saat ini enggak. Jadi karena memang bukan ranahnya gitu. Bukan ranahnya, kita itu motret jam ini di sana dalam keadaan cuaca ini sudah nyaman itu loh. Yang nonton wah kayak gitu saya. Kenyamanan di situ kan sangat menarik bagi masyarakat. Oh iya ya. Itulah termasuk yang jauh, mari dari teman-teman yang jauh berikanlah kenyamanan warga yang ada di lereng Merapi ini. Betul-betul memberikan suatu kekuatan ini ya, menambah energi untuk kesiapsiagaan. Sekarang itu sudah tidak kewaspadaan saat ini, adalah kita sudah kesiapsiagaan. Ini loh, kesiapsiagaan itu ya harus kita betul-betul siap gitu. Secara mandiri, secara pergerakan karena harus menjauh, tentunya kita sudah siap lahir dan batin. Secara mandiri atau kita nanti ke barat. Berarti ini warga lereng Merapi itu sudah siap. Sudah siap. Sekarang ini sudah siap. Ya, ada apa-apa kita siap. Tapi jangan terlena kalau tengah malam. Ya, lelah toh. Silakan jaga tenaga, kesehatan, pola tidurnya, makan ini sangat penting saat ini. Jangan tiap malam terus ngedur ya, tiap gantian. Sore tidur. Nanti gantian tengah malam yang tidur sore ini bangun menjaga, yang tadi sore gitu suruh tidur. Dan tadi tetap pastinya kita mempadukan mitigasi bencana baik yang kearifan lokal sendiri dan ya teknologi sekarang biar enak lah kita ya kalau sekarang saya kira luar biasa bisa mendengarkan seismograf, ada suara yang ini kan sangat penting ya. Ini sangat penting. Sekarang masyarakat tahunya di kampung-kampung kan mendengarkan ini ya. Seismik yang ada itu suara. Ini di mana-mana saya lihat itu di pos-pos lereng Merapi itu sekarang sudah mendengarkan itu loh. Diberikan sana, berikan sana, ada apa-apa warga itu untuk untuk mitigasinya kan sudah nopo itu kok suaranya beda toh ya. Biasanya lah itu ya. Terus sekarang sudah ada YouTube, kita ada live lah, itu kan sudah di pos-pos itu masang, ada TV, ada HP, perkembangannya ini adalah luar biasa itu. Tinggal kita saat ini bagaimana langkah kita untuk menyiapkan kalau itu Merapi punya gawi. Berarti adalah menyiapkan diri ketika Merapi punya gawe. Iya, jadi kita harus siap. Kita harus siap, terutama bagaimana untuk jalur evakuasi. Warga sini kan sudah ditentukan jalur evakuasi lewat mana, itu yang kita tuju kemana.
termasuk persimpangan antara daerah lain dan daerah lain, dan dilarang kan, pemerintah melarang bahwa kalau ada pergerakan pengungsi kan dilarang menyeberang melewati sungai yang telah ditentukan. Ya. Ikut apa tidak boleh nyebrang. Tidak boleh nyebrang itu. Ini yang apa ya, sampai hari ini melihat ini kan kita harus lain lagi ya, dari 2006, 2010, sekarang sudah 2021, tentunya masyarakat lebih dewasa, lebih memahami apa ya sifatnya Merapi ini. Karena kalau dulu kan kita lihat 2006 buat kubah Gajah Dekem tadi, tapi 2010 tahu-tahu langsung meletus, longsor ya. Turun. Terus 2021 itu kita belum tahu mau apa. Ini Pak Ranto terakhir, ketika menimbangkan tadi kita di medsos, lalu menimbang efek dari medsos itu kan banyak foto-foto yang beredar. Pastinya orang dari bukan warga lereng Merapi, mereka berbondong-bondong naik juga ingin mengabadikan foto. Nah, bukan lebih ke tips, tapi saran bagi mereka ketika terjadi ya kita tidak menginginkan atau bagaimana terjadi, misalnya untuk ya benar kita tidak menghalangi mereka untuk mengambil gambar, tetapi pastinya dituntut kesiapsiagaan tadi itu bagaimana untuk melihat tersebut. Awal tadi yang kita membaca situasi tadi. Ya, pertanyaan ini memang ringan namun berat dilaksanakan. Saat ini kan ada bencana alam, bencana non alam. Bencana non alam kan masalah pandemi COVID ya. Ini yang betul-betul bisa dipahami untuk teman-teman relawan yang mau masuk ke wilayah lereng Merapi, harus kita jaga ketenangan warga. Tidak semudah dulu 2010 kita langsung, namun harus saat ini betul-betul menjaga ketenangan relawan komunitas yang sudah ada di kecamatan. Kalau sekarang kan sebenarnya Kapanewon maupun di Kaluran yang ada di lereng Merapi ini. Kita harus kalau tidak mendapatkan izin ya jangan masuk itu loh. Karena adalah COVID ini loh. COVID ini sangat berbahaya sekali. Kita tidak tahu. Karena COVID ini kan sudah menjadi masif ya. Namun yang perlu kita perhatikan, silakan kalau masuk di daerah ini Merapi karena kondisi masih masa COVID, silakan harus lapor. Di mana ada posko yang resmi, ada BPBD, ada Kapanewon, ada Kaluran, atau pos-pos yang ada di tingkat Kaluran ini. Ini betul-betul harus lapor, tidak sembarang kita masuk. Termasuk teman-teman yang mengambil gambar, silakan jaga diri, jaga jarak dari puncak Merapi, terus jauhi kerumunan, carikan tempat-tempat yang nyaman dan aman untuk mengambil foto sebagus mungkin, bahwa mengambil gambar siang atau malam ini sangat luar biasa memberikan ketenangan kepada warga masyarakat yang ada di lingkar Merapi ini. Sekali lagi, untuk pandemi ini tidak semudah waktu tidak ada pandemi. Ini saya titip aja, mari kita sama-sama saling menjaga antara warga yang ada di lereng Merapi atau yang mau masuk. Ini harus betul-betul mentaati kearifan yang ada di kalurannya masing-masing maupun di pos-pos ini. Ini betul-betul kita harus izin. Yang mengambil foto silahkan jaga diri, jaga jarak, jaga aman, carikan posisi. Kalau mencari gambar, carikan ada jalur atau ada apa itu, ada jalan yang cepat untuk evakuasi. Ini kalau saya mengharapkan seperti itu aja lah. Baik Pak Ranto, terima kasih untuk waktunya dan juga ini menambah ilmu. Iya. Saya juga mungkin teman-teman semua ini nambah ilmu. Nah, semoga pitutur dari Pak Ranto ini bisa berguna bagi kita semua.